Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafid dan rekan saya Fadil dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kita. Langsung saya mulai aja dari poin pertama, yaitu konsep dasar desain manajemen jaringan komputer. Yang pertama ada pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sistem komunikasi yang menghubungkan dua atau lebih perangkat untuk berbagi data, sumber daya, dan layanan. Jaringan ini bersifat lokal atau LAN dan luas atau WAN. Tujuan manajemen jaringan. Manajemen jaringan bertujuan untuk memastikan bahwa jaringan bekerja secara efisien, aman, dan mudah dipelihara. Beberapa tujuan utamanya adalah optimasi kinerja, itu untuk memastikan jaringan berjalan dengan lancar dan memiliki kecepatan yang optimal. Keamanan data, untuk mengelola akses pengguna dan mencegah ancaman dari luar seperti serangan cyber. Efisiensi biaya, itu untuk mengurangi biaya operasional dengan penggunaan sumber daya yang efektif. Yang terakhir, pemantauan dan pemeliharaan, itu untuk memudahkan identifikasi dan perbaikan masalah dalam jaringan. Selanjutnya, ada komponen utama dalam manajemen jaringan. Yang pertama ada perangkat keras atau hardware. Yang pertama ada router, yaitu untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet dan mengarahkan lalu lintas data. Switch, itu untuk menghubungkan perangkat dalam satu jaringan lokal. Ada server, itu untuk penyimpanan data dan pusat layanan dalam jaringan. Firewall, itu untuk menjaga keamanan jaringan dengan menyaring data yang masuk dan keluar. Selanjutnya ada perangkat lunak. Contoh pertama ada sistem operasi jaringan. Contohnya seperti Windows, Linux, dan lain sebagainya. Aplikasi monitoring seperti Wireshark, PRTG Network Monitor untuk melihat lalu lintas jaringan. Selanjutnya ada protokol jaringan, TCP atau IP, itu untuk digunakan sebagai komunikasi antar perangkat di internet. SNMP, Simple Network Management Protocol, itu digunakan untuk memantau perangkat jaringan. DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, itu untuk mengatur IP secara otomatis untuk setiap perangkat yang terhubung. Poin selanjutnya ada analisis kebutuhan jaringan. Di sini ada beberapa pertanyaan. Ada satu, mengapa analisis kebutuhan jaringan diperlukan? Sebelum membangun jaringan, analisis kebutuhan harus dilakukan untuk yang pertama ada menghindari pemborosan anggaran, memastikan jaringan yang dibangun sesuai dengan kebutuhan pengguna, meningkatkan efisiensi dan keamanan jaringan. Ada 3 poin ya. Selanjutnya, poin selanjutnya ada faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam analisis kebutuhan jaringan. Yang pertama ada skalabilitas. Apakah jaringan bisa diperbesar di masa depan? Jika jumlah pengguna meningkat, apakah jaringan tetap bisa berjalan dengan baik? Kedua, keamanan. Apakah jaringan memiliki perlindungan dari serangan cyber? Penggunaan firewall dan enkripsi data untuk menghindari kebocoran informasi. Ketiga, bandwidth. Seberapa besar kapasitas data yang diperlukan? Apakah jaringan dapat menangani streaming video, panggilan video, dan transfer file dalam jumlah besar? Selanjutnya, ketersediaan atau availability. Bagaimana jika jaringan tiba-tiba mengalami gangguan? Apakah ada backup jaringan seperti jaringan cadangan atau sistem failover? Metode analisis kebutuhan. Survei kebutuhan pengguna, itu untuk mengidentifikasi berapa banyak perangkat yang akan terhubung dan aplikasi yang digunakan. Analisis beban jaringan, itu untuk menggunakan software seperti Wireshark untuk melihat pola penggunaan data.
perancangan topologi itu memilih topologi jaringan yang tepat berdasarkan kebutuhan organisasi. Poin selanjutnya adalah contoh kasus yang akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Yang selanjutnya ada contoh kasus. Studi kasus 1. Jaringan perkantoran. Situasi sebuah perusahaan dengan 50 karyawan membutuhkan jaringan yang aman dan cepat untuk bekerja. Terus solusi menggunakan topologi star di mana setiap komputer terhubung ke switch untuk mengoptimalkan kecepatan data. VLAN digunakan untuk memisahkan departemen yang berbeda agar lalu lintas data lebih efisien. Menggunakan firewall dan VPN untuk mengamankan akses data perusahaan. Selanjutnya, studi kasus 2, jaringan kampus. Situasi, sebuah universitas ingin menyediakan jaringan Wi-Fi yang stabil untuk ribuan mahasiswa dan staf pengajar. Solusinya, menggunakan topologi mesh di mana beberapa akses point atau IP terhubung satu sama lain agar sinyal Wi-Fi merata. Load balancing digunakan agar beban jaringan terbagi rata dan menghindari gangguan layanan. Sistem login berbasis akun kampus untuk keamanan dan manajemen bandwidth yang lebih baik. Oke, yang selanjutnya kesimpulan dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa 1. Manajemen jaringan yang baik sangat penting untuk memastikan kinerja jaringan optimal, aman dan efisien. Yang kedua, analisis kebutuhan jaringan perlu dilakukan sebelum desain agar jaringan dapat memenuhi kebutuhan pengguna tanpa pemborosan sumber daya. Yang ketiga, pemilihan topologi yang tepat sangat berpengaruh terhadap performa jaringan tergantung pada kebutuhan dan skala penggunanya. Yang terakhir ada contoh kasus menunjukkan bagaimana strategi yang berbeda dapat diterapkan untuk jaringan perkantoran dan kampus agar sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan dari presentasi dari pekerjaan yang sudah kami selesaikan. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.